Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menangis menyambut kedatangan Sekjen Demisioner Hasto Kristianto di Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali. Kehadiran Hasto disambut meriah oleh seluruh kader PDIP yang hadir dalam Kongres. Hasto juga langsung mengarah ke atas panggung untuk bersalaman dengan Megawati. Keduanya juga tampak saling berpelukan. Megawati pun tak kuasa menahan tangis ketika melihat Hasto telah bebas dan dapat menghadiri Kongres. Dalam pidatonya, Mega menyatakan kebenaran pasti akan menang. Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Kita sekarang, saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Hasto tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali pada Sabtu siang dan langsung menghadiri Kongres PDIP ke-6. Kehadiran Hasto pada Kongres usai resmi bebas dari rutan KPK pada Jumat malam kemarin. Hasto mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri resmi menutup Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali. Dalam penutup, Megawati menegaskan PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang bagi pemerintah. Kongres juga dihadiri Hasto Kristianto yang dinyatakan bebas setelah mendapatkan amnesti Presiden. Informasi apa saja yang dihasilkan dalam Kongres ke-6 PDIP akan disampaikan jurnalis Metro TV Jose Nicole langsung dari Bali. Jose, setelah Hasto bebas karena amnesti yang diberikan Presiden Prabowo, bagaimana PDI Perjuangan menyikapinya? Ya baik, selamat sore Egan dan juga pemirsa. Betul sekali, kedatangan daripada Sekjen PDI Perjuangan periode 2014-2025 Hasto Kristianto di tengah Kongres setelah menerima amnesti disambut riuh oleh para kader yang hadir di lokasi, baik itu representasi daripada DPP periode yang saat ini maupun juga daripada DPD hingga DPC. Dan hal-hal yang berkaitan dengan respon daripada kehadiran Hasto Kristianto juga disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah menyoroti daripada kualitas penegakan hukum terutama dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu lebih lanjut juga Megawati Soekarno Putri menyampaikan sebagai pembentuk Komisi Pemberantasan Korupsi ini memiliki sejumlah catatan terutama berkaitan dengan penegakan hukum yang berlandaskan kepada due process of law. Karena mengingat bahwa bagaimana Megawati meyakini bahwa bentuk politisasi hukum berkaitan dengan kasus yang menimpa Hasto Kristianto ini bermuatan sangat kuat. Bahkan secara spesifik Megawati mengkritisi KPK dengan mengatakan berkaitan dengan hal ini saja Presiden sampai harus turun tangan. Dalam kaitannya kepada pemahaman kami ini tentu berkaitan dengan bagaimana Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto. Dan lebih lanjut juga Megawati Soekarno Putri dalam rekomendasinya daripada Kongres kali ini kepada seluruh kader yang hadir mengingatkan bagaimana partai tetap harus ada dalam barisan terdepan untuk mengedepankan reformasi hukum, terutama hukum yang proses hukum yang konstitusional, jauh dari intervensi politik maupun kekuasaan. Egan. Jose, struktur kepengurusan PDIP sudah terbentuk, lantas mengapa nama Sekjen juga turut dipegang oleh Megawati Soekarno Putri? Ya, Gan, memang berkaitan dengan 37 jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Secara garis besar kami gambarkan terlebih dahulu bahwa tidak terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Namun ada beberapa pos-pos baru beserta juga dengan nama-nama dari
anggota DPR RI maupun kepala daerah maupun kader yang menjabat sebagai Dewan Pimpinan Pusat yang baru. Ada sejumlah nama yang kami catat, di antaranya adalah kehadiran daripada Putih Guntur Soekarno sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Mantan Menpan RB Abdul Azwar Anas juga menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi. Pun juga kita melihat adanya anggota DPR RI di Darmadi Durianto beserta juga dengan Charles Honoris maupun dengan beberapa diantaranya lagi juga merupakan bagian daripada penyegaran daripada struktur Dewan Pimpinan Pusat. Lalu berkaitan dengan posisi Sekretaris Jenderal, memang dari rilis yang kami terima itu masih dituliskan nama Megawati Soekarno Putri. Tentu lebih lanjut, Egan, apakah kita meyakini bahwa Megawati Soekarno Putri akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal? Rasanya tidak, karena memang hal tersebut juga dikonfirmasi lebih lanjut. Hal-hal yang berkaitan dengan kenapa nama Megawati Soekarno Putri ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, kami telah mendapatkan keterangan daripada jajaran OC dan juga jajaran DPP yang mengatakan bahwa perubahan terhadap nama tersebut dan siapa yang akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal definitif ini itu merupakan sepenuhnya kewenangan daripada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang berlandaskan ADART partai menjadi formatur tunggal terhadap jajaran daripada Sekretaris Jenderal. Lalu berkaitan juga dengan sampai kapan bahwa nama-nama secara definitif ini akan diumumkan, direspon juga bahwa partai kurang lebih menargetkan sekitar 2 hingga 3 minggu untuk sebelumnya dikumpulkan kepada Kemenkum untuk ditandatangan, karena memang peraturan juga sudah mengatur bahwa ada 30 hari untuk partai setelah melakukan kongres untuk SK-nya disahkan di Kementerian Hukum. Maka kita akan menanti siapa yang akan menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030, namun jawabannya diberikan oleh jajaran DPP yang baru saja dilantik, Egan, bahwa itu merupakan pertimbangan dan juga hak prerogatif daripada Ketua Umum berdasarkan kematangan politik dan pengalamannya. Untuk sementara demikian, Egan, yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio. Jose Nicole, terima kasih atas informasinya langsung dari Bali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.